Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue netizen yang suka membahas bola. Jadi barusan sudah digelar pertandingan antara Indonesia versus Vietnam di final Piala AFF U23 yang akhir-akhir pertandingan banyak drama yang terjadi ya, banyak sekali drama. Dan hasil akhirnya adalah sayang sekali Indonesia gagal kembali menjadi juara setelah dikalahkan Vietnam dengan skor tipis saja 1-0 ya guys ya, dimana ada hal mengejutkan yang dilakukan oleh Gerard Vandenberg, dimana Vandenberg memainkan pattern yang tidak biasa dia lakukan, dimana di 4 pertandingan ya, di 4 pertandingan di fase grup sampai ke semifinal, Vandenberg menggunakan 4 back, yang dimana pola 4 back itu gue sangat puji ya, karena dia bisa mengontrol permainan. Masalahnya tuh hanya di finishing saja. Tetapi di pertandingan melawan Vietnam tadi ada pendekatan yang berbeda, dimana Vandenberg menggunakan 5 back bukan 4 back, dimana menaruh Kakang Rudianto, Ferrari, dan juga Kadek Arel di 3 center back. Di kanannya ada Dion ya, ini aneh banget ya, Dion yang bukan, notabene bukan back kanan ya, apalagi gantung gitu ya, dimainkan sebagai back gantung dan memang kelihatan dia nggak bisa gitu ya. Dan Frankie Misa sebagai gantung kiri gitu ya, dan di tengahnya Donitri Pamungkas dan Robbie Darwis yang notabene dua-duanya sebenarnya bukan, posisi aslinya tuh bukan pemain tengah. Robbie Darwis itu posisi aslinya adalah back kanan, tapi dia memang sering main di tengah juga ya. Di Persib juga dia sering banget main di tengah. Ataupun Donitri itu adalah back kiri aslinya, tapi dimainkan di tengah gitu ya. Dan di depannya ada Rizky Arjunan, Hanan, dan Revan tidak tergantikan ya. Dan pendekatannya berbeda ini ternyata berimpact besar terhadap permainan timnas, di mana permainan timnas yang awalnya sangat mengandalkan possession, sangat mengandalkan compact ya, sangat mengandalkan compact, passing segala macam, Raihan Hanan yang sangat kelihatan ya kalau di pola 4 back, karena pemain tengahnya kan rapat banget kan, tiga-tiganya tuh rapat gitu. Sekarang cuma 2 dan bermainnya sejajar. Apa yang dilakukan oleh Vietnam? Vietnam melakukan mid block yang akhirnya mengunci pergerakan dari 2 pemain, Robbie Darwis dan juga Donitri Pamungkas. Dan tengahnya sama sekali nggak jalan sama sekali. Impactnya tengahnya tuh nggak jalan sama sekali. Dan kelihatan ya, pendekatan yang dilakukan oleh Vandenberg adalah dia men-skip lapangan tengah dan langsung melebarkan bola ataupun langsung memberikan true pass parabol ke depan langsung ya. Dan itu sebenarnya 1-2 kali sempat berhasil, namun finishingnya lagi-lagi tidak berhasil ya, finishingnya gagal. Kalau kalian bandingkan, kalau gue bisa bandingkan antara permainan 4 back Vandenberg dan 5 back Vandenberg, gue masih sangat pegang 4 back Vandenberg. Kenapa? Karena lapangan tengah itu sangat dominan, pertama. Kedua, sayapnya jauh lebih hidup. Hanan dan Rizky Arjuna jauh lebih hidup, dan Revan jauh lebih banyak dapat bola. Kalau kayak gini Revan itu nyaris nggak pernah dapat bola ya, nyaris nggak pernah dapat bola. Pantas saja di timnas senior Romani pun harus turun sampai ke tengah untuk bisa dapat bola. Kenapa? Karena memang sesulit itu guys, bermain 5 back itu ternyata sesulit itu. Berbeda dengan era Sintayong, 5 backnya tuh kenapa berjalan? Karena Sintayong itu melebarkan bola, dan ketika melebarkan bola permainan berjalan. Tapi kalau di era Vandenberg ataupun Kluivert pun kan bermain 5 back ya, kanan kirinya tuh nggak jalan. Bedanya STY sama Kluivert ataupun Vandenberg, kanan kirinya tuh nggak jalan, gantungnya tuh nggak jalan ya, sayap gantungnya tuh nggak jalan. Tadi pun sayap gantungnya tuh nggak jalan. Jadi ketika bola dilebarkan, bola hilang, bola dilebarkan, bola hilang, bola dilebarkan lagi, hilang lagi. Akhirnya harus true pass parabol terus untuk bisa mencapai ke depan. Dan itu kan sangat menyulitkan ya untuk Revan, untuk Hanan, untuk Arjuna, sangat-sangat menyulitkan. Permainan bener-bener
ya tidak jauh sekali lah. Jauh sekali dari permainan 4 back yang biasa dilakukan oleh Vandenberg ya. Melawan Thailand menurut gue kita tuh sangat layak menang. Ya, bermain dengan 4 back itu luar biasa sih. Meskipun Donitri bermain bukan di posisi aslinya, tetapi permainan tetap cair. Tapi tadi itu permainan sangat tidak cair kalau menurut gue. Ya, Vietnam pun pintar. Mereka hanya menunggu di tengah. Mereka tidak ngepres karena tahu lapangan tengah Indo itu pasti di skip. Vietnam tuh tahu kalau lapangan tengah Indo itu bakal di skip. Makanya mereka benar-benar sudah siap untuk menerima long ball. Oke lah, gue sempat puji tadi di mana long ballnya sebenarnya banyak yang akurat. Tetapi sekali lagi long ball itu lumayan gambling dibanding bermain passing pendek. Long ball itu tetap lumayan gambling. Jadi ya kita itu tidak punya pemain seperti TAA atau Robertson yang bisa men-switch bola dengan sangat mulus. Kita tuh tidak punya pemain seperti itu. Jadi pola 5 back ini sangat tidak efektif untuk timnas Indonesia. Benar-benar sangat tidak efektif. Di Kluivert ataupun di Vandenberg, 5 back sangat tidak efektif. 4 back sudah terbukti, 4 pertandingan 4-4-nya main bagus. Kecuali lawan Malaysia lah, lawan Malaysia agak boring sedikit lah. Tapi di 3 pertandingan lawan Filipina, lawan Brunei, dan lawan Thailand, Vandenberg sudah membuktikan bahwa 4 back itu sangat cocok dengan tipikal pelatih Belanda. Jadi sekali lagi stoplah main 5 back lah ke pelatih Belanda inilah. Udah terbukti kok dari berarti total berapa ya? Vandenberg itu 5 pertandingan, Kluivert 4 pertandingan. Yang berhasil itu cuma Indonesia lawan Bahrain di senior. 1 kali doang berhasilnya. Sisanya gagal main 5 back. Gagal. Jadi sekali lagi stoplah main 5 back, please lah. Apapun yang terjadi, meskipun stok pemain back tengah kita banyak, tapi ternyata 5 back itu bukan solusi. Kita selalu main di bawah level kita setiap main 5 back. Kita selalu main di bawah level kita. Selalu. Jadi stop, please stop main 5 back. Please banget ini. Ya, gue gak mau di ronde 4 kita berantakan ya. Timnas U23 sudah membuktikan lawan Vietnam ini mainnya berantakan sekali. Dan akhirnya harus ngandelin long throw. Jadi ya sama aja kayak STY dong. Ini nggak ada improvement kalau kayak gini ceritanya. Bener nggak? Jadi apa yang terjadi di babak pertama dan di babak kedua itu sama saja. Vietnam tidak merubah apapun. Mereka tetap bermain mid block. Ya, mereka juga tidak bermain low block sebenarnya. Mereka bermainnya tuh mid block. Jadi tengahnya yang ditumpuk sama mereka untuk mematikan tengahnya Indonesia. Ya, untuk mematikan tengahnya Indonesia itu sangat efektif. Peluang Indonesia tuh sangat minim di pertandingan ini. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, peluang Indonesia tuh sangat banyak dan banyak yang clear chance. Sekarang itu banyak sekali yang bola itu banyak nggak nyampe. Apalagi ke Revan ya. Revan itu bener-bener nggak dapat peluang sama sekali. Kasihan dia. Karena sangat terisolir. Revan itu belum sekelas Romani yang Romani itu punya sense. Ya, kenapa Romani itu sangat penting untuk timnas senior? Karena dia itu punya sense. Ketika dia tidak dapat bola, dia bisa melakukan off the ball yang sangat masif. Sehingga permainan di depan masih tetap bisa berjalan. Revan itu tidak bisa melakukan itu. Ya, Revan itu benar-benar pure striker nomor 9. Ya, dia tuh bukan pemain yang punya kecepatan, yang punya visi sebaik Romani. Jadi Revan kasihan banget loh, nggak dapat bola sama sekali, nyaris nggak dapat bola sama sekali. Ya, jadi ini gue harapkan pertandingan ini menjadi pelajaran. Oke lah, memang kita tidak tampil dengan kekuatan terbaik ya, karena ya banyak sekali pemain bintang kita yang tidak dipanggil di ajang ini, Marcelino, Hubner, Jenner dan segala macam. Tapi please lah gitu loh. Kalau udah mempunyai pattern ya, ibaratnya udah alurnya udah bener, tolong jangan dirubah-rubah lah gitu loh. Ya, jangan sama aja kayak PSSI lah. PSSI kita lihat Sintayong alurnya udah bener dirubah. Ya, kenapa nggak tunggu dulu sampai hasil Piala Dunia kelar baru ditentukan hasilnya? Kan enak kalau
Sintayong dipecahnya, taruh lagi nih, Sintayong kalau dipecahnya bulan Oktober ini, ya bulan Oktober ini misalnya, atau bulan Juni nanti, itu mecatnya enak. Kenapa? Karena Kluivert bisa membentuk tim baru dengan lebih enak. Transisinya jadi smooth, ya perpindahannya. Sekarang STY diganti di pertengahan, sama aja nih kayak Vandenberg sekarang. Di final tiba-tiba merubah pattern yang udah bener. Nih hasilnya kan seperti ini sekarang. Ya, hasil dari apa yang dilakukan PSSI dan apa yang dilakukan oleh Vandenberg sama, yaitu apa? Penurunan kualitas. Ya, penurunan kualitas. Untung ini cuma ajang kecil ya bisa dibilang. Jadi gue rasa Vandenberg sekarang harus belajar bahwa 5 back sangat tidak tepat. Ya, karena ternyata dia tidak pasih untuk bermain 5 back, tidak pasih menurut gue. Oke, itu aja tentang final kali ini. Nice try untuk timnas Indonesia. So far gue cukup memuji ya, karena kita tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Ya, ibaratnya so far semua dari Liga 1, tapi kita bisa bermain sangat apik. Raihan Hanan menurut gue sangat oke, Revan sangat oke, kemudian Robbie Darwish sangat oke, Donitri apalagi gitu ya. Donitri menurut gue adalah pemain terbaik timnas Indonesia U23 saat ini gitu ya. Jadi untuk gue good job untuk ajang ini, meskipun kita kepleset di final, tapi so far penilaian gue untuk timnas U23 di ajang ini adalah 85 dari 100 ya, 85 dari 100. Ya, kalau misalkan tadi juara sih bisa 95 dari 100, tapi karena kepleset di final dan sekali lagi Vandenberg ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu ya, sehingga ya inilah hasil yang bisa kita dapatkan. Oke, terus semangat untuk fans juga ya. Sekali lagi, apa yang dilakukan Vandenberg juga tidak salah juga. Kenapa? Karena dia baru mengenal tim ini, wajar kalau dia banyak bereksperimen. Gue harap ini pelajaran, semoga nanti di Piala Asia U23 di ajang sebenarnya lah, di Piala Asia U23 ataupun di Asian Games yang menjadi target kita, itu kita bisa still perform dan nanti Vandenberg bisa membawa timnas kita ke Olimpiade. Itu adalah tujuan akhirnya. Oke, semangat ya.